Selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dia Alisa Runi. Hadir. Eva Rizky. Hadir. Hadir. Intan Sylvia Dewi. Hadir. Hadir. Meliana Prastyasih. Hadir. Baik, berarti masuk semua ya hari ini? Masuk, Bu. Nah, sekarang kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya semangat, 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 tetap semangat. Siap? Siap. Apa kabar hari ini? Semangat, semangat, tetap semangat. Bagus, jadi semangat semua ya, karena ini masih pagi, nggak boleh loyo. Semangat, Bu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kesenian daerah yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu nama tarian dari Lampung? Saya. Coba Intan apa? Tari bedana sama tari melinting. Benar. Kalau dari Jakarta siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa coba Eva? Tari topeng sama tari apa namanya ya? Yapong. Iya benar. Kalau sekarang alat musik sasando itu berasal dari mana? Asti coba. NTT, Bu. NTT itu mana? Nusa Tenggara Timur. Iya. Terus cara gunainnya gimana? Dipetik, Bu. Iya, berarti masih ingat ya materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3 tentang indahnya kesatuan dan persatuan negeriku. Coba dibuka dulu buku cetaknya, halaman 117. Udah. Iya. Kamu nggak bawa Bukunya dulu. Bu, dia nggak bawa buku. Barengan dulu ya, barengan. Ini dia nggak bawa asli. Emang nggak boleh tulis barengan. Ih, orang buku kok. Kamu besok baru gimana? Iya. Orang dia Udah. sekolah nggak bawa. Harus fokus. Nah, di situ kan ada aktivitas keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Ada kan? Jadi, aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan manusia yang mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Eva, Asri, belum ya? Iya, Ibu. Aktivitas ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Tahu nggak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Nggak tahu. Kan udah diajar nih. Ya udah, Ibu jelasin ya. Jadi kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang mengolah sumber daya alam atau bahan mentah menjadi setengah matang atau yang sudah jadi. Contohnya, seorang petani yang menanam padi di sawah, atau seorang pengrajin kayu yang menghasilkan kursi dari rotan. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan yang mengantarkan atau menyalurkan barang-barang hasil produksi. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu seorang penjual pakaian yang menjual pakaiannya di pasar, atau seorang tukang pos yang mengantarkan barang dari rumah ke rumah. Nah, selanjutnya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Contohnya seperti Intan, bisa Ini dibilang. lagi diambil sampahnya, Ibu. Dengerin Ibu ya. Contohnya itu seperti Lisa meminum susu sebelum tidur, atau paman sedang berobat ke dokter. Paham kan? Paham, Bu. Sekarang Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Coba contohkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tapi selain dari yang Ibu contohkan tadi ya, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Udah semuanya? Sudah ya, Ibu. Ibu tanya ya. Coba sebutkan contoh kegiatan produksi.
buat tempe, Bu. Selain itu, Buat itu susu kedelai. iya benar. Terus kalau kegiatan distribusi siapa yang bisa? Aku Iya, Intan apa? nganterin tempe ke pasar. Benar. Terus kalau Asti, kegiatan konsumsi? Membeli ikan di pasar, Bu. Iya benar. Berarti udah paham semua ya sampai di sini? Udah. Jadi materi selanjutnya yaitu adalah Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman seperti budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Agama yang ada di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keragaman Indonesia harus kita pahami bersama sebagai kelebihan yang ada di Indonesia dan harus kita banggakan. Jadi, dengan adanya keragaman Indonesia yang sangat beragam, kita jadi bisa belajar tentang bahasa dari Sulawesi, senjata dari Kalimantan, suku dari Papua, dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Jadi, tugas kita adalah melestarikan keragaman-keragaman yang ada di Indonesia agar tidak pernah termakan oleh perkembangan zaman. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Ya. Yes. Jika kita tidak memahami keragaman dalam masyarakat, maka itu akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perpecahan antar bangsa karena adanya konflik sosial seperti perbedaan ekonomi, status sosial, hasil kebudayaan, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus memahami keragaman-keragaman yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi di sini yang ibu tekankan adalah bersikap toleransi terhadap keragaman. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Ada yang tahu? Enggak. Jadi toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku seperti budaya, suku, ras, agama, dan yang lainnya seperti yang ada dalam keragaman tadi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk sikap toleransi. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Contohnya seperti tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi, kita tidak boleh memaksakan agama seseorang agar ikut agama seperti yang kita anut. Contohnya seperti Intan beragama Kristen. Nah, dia beragama Islam. Nah, si Intan ini nggak suka sama agama Buddha. Kemudian si Intan ngomong, buat apa sih kamu puasa? Buat apa sih kamu sholat? Nah, itu tidak diperbolehkan karena kita harus saling menghargai dan menghormati agama apapun itu. Karena berpuasa, sholat adalah perintah dari agama Islam. Paham? Paham. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, bangga terhadap keragaman dalam negeri. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis keragaman. Jadi, kita harus mengembangkan dan melestarikan keragaman apapun yang ada di Indonesia seperti tari-tarian, makanan, rumah adat, dan masih banyak lagi yang harus kita lestarikan. Yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Yang pertama, tidak saling menghina antar suku. Kedua, tidak menghina fisik teman. Kayak FYI ini ya, Bu, itu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kita tidak boleh menghina seseorang. Maksudnya seperti ini. Ada teman kalian yang kulitnya hitam dan ada yang kulitnya putih. Terus kalian itu gini, kamu kok kulitnya hitam, rambutnya keriting, Iya, terus ngomongin aku, Bu. itu nggak boleh ya, terus hidungnya pesek. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini adalah makhluk yang paling istimewa. Intan, jatuh. Dengerin itu ya, sebentar aja. Jadi kalau kalian menghina temennya, berarti menghina ciptaan Tuhan dong. Iya, Bu. Iya, tapi dia ngina aku hitam terus. Asli gak boleh kayak gitu lagi ya. Cewek Kita aja. harus berteman dengan siapapun itu, baik yang hitam, yang putih, yang kulit yang gelap,
yang rambutnya keriting, itu kita harus berteman semua. Paham? Paham, Bu. Nah, yang terakhir adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Contohnya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, ini maksudnya dalam berteman kita tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan karena kita harus berteman dengan siapapun. Kemudian, jika ada seseorang yang jatuh, misalkan si Denny jatuh, jangan mentang-mentang dia laki-laki terus mempunyai fisik yang kuat, kita tidak boleh menolong dia. Jangan seperti itu ya, karena kita harus saling menolong siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Sampai sini paham? Paham. Bu, kapan selesai sih? Sebentar lagi selesai. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu lagu aku sih? Aku tahu, Bu. Bisa? Sedikit. Ya udah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Kan dia yang tahu kok, kita nyanyi semua. Kan cuma sedikit. Ya kan cuma sedikit. Ibu yang menuntun ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Aku se kokondao yarabe sore doreni ufenso bani rema bani pase arafame Buktinya itu semua pada bisa. Iya, katanya hafal tapi diem aja. Gak apa-apa, yang penting kita udah belajar. Nah, inilah gunanya toleransi. Walaupun kita tidak tahu lagu tersebut artinya apa dan bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati lagu ciptaan mereka. Bersikap toleransi tidak harus dengan teman sebaya. Bersikap toleransi harus dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Dari pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Aku, Bu. Ya, Intan apa? Itu tadi bahas toleransi ya, Bu. Ya, Nah, benar. itu kenapa sih kita harus toleransi? Bersikap toleransi ya? Iya. Kita kan termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial kan tidak bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Inilah gunanya toleransi, karena kita harus saling menghargai dan menghormati. Contohnya gini, misalkan Asti pengen jadi ketua kelas. Nah, Intan sama Eva mengeluarkan pendapat, tetapi Eva tidak setuju dengan pendapat Intan. Maka Intan kan akan sedih dan sakit hati. Begitupun sebaliknya, jika pendapat Eva yang tidak dihargai, maka Eva juga bersikap sebaliknya kan. Itulah gunanya toleransi. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Paham sampai sini? Paham, Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.